maafkanlah orang lain agar Allah memaafkan dosa-dosa kita. Nanti jenengan ukir bagus-bagus, bawa ke tempat figura, wes jadi tempelan di rumah. Dalilnya surat An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai keutamaan dalam agama dan kelapangan harta di antara kalian bersumpah. Dia bersumpah tidak akan lagi memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, hanya lantaran keluarganya ini buat kesalahan. Dan hendaklah maafkan, lalu berlapanglah dada terhadap mereka. Wes rampung, sudah maafkanlah, gak usah ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Walaupun punya kesalahan pada kita, maafkanlah dan berlapang dadalah. Lalu lihat lanjutannya, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Karena mau memaafkan tadi. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memaafkan orang lain akan membuat Allah memaafkan dosa-dosa kita. Berarti buat kalimat sebaliknya, Bu. Tidak memaafkan orang lain berarti Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita. Coba perhatikan, ini ada kisahnya ini. Abu Bakar punya seorang putri yang jadi istri Nabi. Siapa? Aisyah. Aisyah itu pernah digosipkan berzina, Bu, selingkuh. Orang munafik, Bu, buat berita Aisyah itu selingkuh dengan sahabat namanya Sofwan. Aisyah itu dituduh kenapa? Sofwan itu bawa pulang Aisyah pas Aisyah itu kehilangan kalung sehingga dia pulang terlambat ke kota Madinah. Sofwan itu bawa Aisyah sampai ke Madinah dari perang. Nggak ngapa-ngapain, Bu. Wah, ngomong saja enggak. Ngomong saja enggak. Cuma ketika Sofwan itu lihat Aisyah itu ketinggalan, Aisyah kok di situ tuh? Tahu dari itu tuh Aisyah itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja. Setelah itu ketemu Aisyah, beri isyarat supaya naik ke untanya si Sofwan. Nah, pergilah sampai di Madinah tadi, Bu. Di kota Madinah orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya itu membuat isu tuh. Ngapain coba? Ngapain telat-telat pulang dari perang ke Madinah? Kalau nggak selingkuh ngapain lagi coba? Tersebarlah isu gosip Aisyah berselingkuh dengan siapa? Sofwan. Orang munafik menyebar berita itu, ternyata ada orang-orang muslim juga ikut-ikut menyebar, Bu. Salah satu orang muslim yang menyebarkan berita ini namanya Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu setiap waktunya diberi nafkah oleh bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu kasih nafkah terus, Bu. Tapi Mistah ini malah menyebarkan berita kalau Aisyah apa tadi? Selingkuh. Kira-kira kalau jenengan di posisinya bapaknya, terus ada orang yang dikasih bantuan terus toh, apa yang jenengan lakukan? Bantuan tetap dikasih lagi enggak? Kok bilang putri saya itu selingkuh? Maka di dalam ayat ini disebutkan, Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan beri nafkah lagi kepada Mistah. Turunlah ayat ini, Bu. Ya, turunlah ayat ini. Jangan sampai orang yang punya kelebihan harta sudah biasa kasih tadi bantuan, kok dia bersumpah tidak mau kasih bantuan lagi pada kaum kerabatnya. Sudahlah Abu Bakar, maafkan saja. Maafkan siapa? Mistah. Karena sudah turun An-Nur ayat 1 sampai 20, Aisyah sudah bebas. Aisyah tidak selingkuh, benar-benar nggak selingkuh. Sudahlah Abu Bakar, maafkan si Mistah saja. Kamu gak mau kalau Allah mau mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mungkin kalau kita di posisi kayak gitu, Bu, paling kita tetap belum terima saya. Tunggu seminggu dulu. Saya tetap masih mangkel ini. Abu Bakar, Bu, ayat ini turun, kan teguran ke dia kan? Ketika itu Abu Bakar langsung terima, Bu. Dia tarik sumpahnya. Dia katakan, wahai Mistah, sekarang saya tetap akan beri nafkah untukmu.
Karena dia ingat apa tadi Abu Bakar? Kalau memaafkan si Mistah, manfaatnya apa tadi Bu? Allah akan memaafkan kesalahannya Abu Bakar. Bu, kita itu kesalahan itu cuma biasa mungkin orang buat cuma sekali saja. Namun itu kalau dimasukkan ke hati Bu, itu disimpan terus, bahkan dia bisa ingatkan 7 turunannya Bu. Dia beritahu ke anaknya, ke putunya sekalian, pokoknya jangan ngomong-ngomong dengan keluarga itu lagi ya. Yang kita itu nggak cocok dengan mereka itu. Itu padahal cuma kesalahan 1 kali, tapi diungkit terus. Ingat aja ini nih, Allah itu Maha Pengampun Bu. Dosa-dosa kita itu, dosa syirik pernah, dosa besar pernah kita lakukan. Ada dosa itu berulang-ulang terus 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100 kali. Kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah maafkan atau tidak? Selesai. Kita itu baru 1 kecil saja, itu diungkit terus dan sulit maafkan. Masih punya dendam nggak? Mudah-mudahan dendamnya dihapus. Mudah-mudahan bisa maafkan. Walaupun apa Bu? Berat. Mau selesai ya maafkan, sudah selesai. Selesaikan masalah kayak gini. Apa yang terjadi kalau masih disimpan terus Bu? Ada orang jatuh sakit parah Bu, cuma gara-gara sininya sakit. Dia mikir, berat rasanya untuk mikir itu terus Bu. Sakit Bu. Namun kalau sudah maafkan, rampung nggak? Selesai nggak? Selesai. Jadi kan nggak banyak pikir, nggak banyak pusing, nggak usah ngungkit-ngungkit. Oh, besok saya nuntut kamu di akhirat. Emangnya di akhirat selamat juga ente? Kalau dia maafkan, sudah akan selesai kan? Selesai nggak? Selesai. Justru dosa-dosa dia itu akan dimaafkan. Renungkan sendiri.